Pengertian ANOVA satu arah. ANOVA satu arah digunakan untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Sebagai contoh, membandingkan dosis obat yang berbeda terhadap kesembuhan pasien. Kenapa disebut dengan ANOVA satu arah? Hal ini karena dalam ANOVA satu arah hanya terjadi dalam penelitian. Uji ANOVA sendiri adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Metode analisis ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Di sini ada contoh soal mengenai ANOVA satu arah. Dan contohnya sendiri adalah ada 4 kelompok penjualan majalah ikuti program training penjualan. Karena ada iuran diri selama program berlangsung, jumlah masing-masing kelompok menjadi variasi. Pada akhir program training, setiap peserta diterjunkan ke lapangan pada daerah masing-masing. Cara penentuan lokasi dilakukan secara random atau acak. Dan hasil penjualannya sebagai berikut, yaitu A-nya adalah 1 sen. Dan ini adalah data atau tabel dari kelompok training. Untuk menjawab soal di atas, maka kita harus menggunakan rumus ANOVA satu arah sebagai berikut. Dengan keterangan di mana K banyaknya kolom, N besar banyaknya pengamatan atau keseluruhan data, NI banyaknya ulangan di kolom KI, X data pada kolom KI ulangan J, T bintang I total atau jumlah ulangan pada kolom I, sedangkan T bintang 2 total jumlah seluruh pengamatan. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ANOVA satu arah di atas, maka langkah pertama ialah kita masukkan rumus JKT. Setelah itu, teman data-data pada tabel ke rumus JKT. Nah, kemudian baru dilihat hasil dari JKT adalah 1909,22. Untuk data-data pada rumus JKT ini itu didapatkan dari tabel soal di atas. Yaitu di mana sigma K dengan sigma NI. Sigma K adalah banyaknya kolom, sedangkan sigma NI adalah banyaknya ulangan di kolom KI. Nah, T ini artinya adalah total jumlah seluruh pengamatan, sedangkan N besar adalah banyaknya pengamatan atau keseluruhan data. Nah, 65, 87 sampai dengan 88 itu didapatkan dari sini. Lalu kemudian dipangkatkan 2. Setelah itu 1779 itu adalah jumlah atau total dari keseluruhan data ini. Maka hasilnya adalah ini. Lalu kemudian dibagi N. Nah, N kan banyaknya pengamatan atau keseluruhan data. Jadi, banyaknya pengamatan itu adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 23. Kemudian setelah masuk ke rumus, baru kita jumlahkan, kita kurangi juga, dan itu hasilnya adalah JKT sama dengan 1909,22. Penyelesaian. Setelah menemukan hasil dari JKT, kemudian kita cari hasil dari JKK-nya dengan rumus berikut. Lalu kita masukkan data dari tabel sesuai dengan aturan rumus. Maka hasilnya adalah JKK sama dengan 712,57. Nah, untuk data rumus ini didapatkan dari tabel yang dimana 65 tambah 87 tambah 73 ini dan seterusnya didapatkan dari sini, dari total jumlah ulangan pada kolom KI. Di sini kolomnya ada 65, 87, 73, 79, 81, dan 69. Maka dimasukkan semua ke sini, lalu dipangkatkan 2 sesuai dengan rumus. Setelah itu dibagi 6. 6 ini hasilnya ialah didapatkan dari sini. Itu dimana N adalah banyaknya ulangan di kolom KI. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taruh 6 di sini. Dan ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini juga 6. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini 4. 1, 2, 3, 4. Maka letakkan semua dengan urutannya masing-masing dengan kolomnya. Nah, untuk ini sama seperti sebelumnya, tinggal ditaruh di sini. Lalu kita hitung, dan setelah itu maka hasilnya adalah JKK sama dengan 712,57. Langkah berikutnya setelah didapatkan hasil dari JKT dan JKK, maka dicari JKG. JKG itu adalah JKT dikurangi JKK. Di sini sama dengan JKT-nya adalah 1909,22
dikurangi 712,57, maka JKG sama dengan 1195,65. Setelah mendapatkan hasil dari JKT, JKG, JKK-nya, kemudian kita buat tabel dari ANOVA satu arah sebagai berikut, di mana ada sumber lapangan, jumlah kuadrat, target bebas, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Dan di sini ada satu kolom, galat, total. Di jumlah kuadrat ada JKK, JKG, JKT. Di target bebas ada DB numerator dan DB num, dan kemudian di kuadrat tengah ada KTK, KTG. Dari itu ada F hitung, KTK per KTG, dan F nya ada A sama dengan 1%. Nah, ini didapatkan dari soal di atas, yaitu A sama dengan 1%. Nah, kemudian kita masukkan JKK-nya, JKG-nya, JKT pada soal yang udah dapat tadi hasilnya itu. Lalu di bagian D numerator, rumusnya kami 1. Nah, ini adalah kolom, maka didapatkan sebagai berikut. Nah, ini tabel di atas, pada soal di atas, kolomnya ada 4, kolomnya ke bawah. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Terus 4 sini, bisa 4 ini 1 sama 3. Lalu DB numerator, N adalah banyaknya pengamatan atau keseluruhan data. Nah, N 23. Kenapa 23? Karena di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23. Lalu 23 dikurangi 4 sama dengan 19, juga sama, 23 dikurangi 1 sama 22. Maka di bagian kuadrat tengah ini KT, KTK sama dengan JKK per kami 1. JKK-nya adalah 712,57 dibagi 3. Hasilnya adalah 237,52. Untuk KTG itu 1196,65 dibagi 19, hasilnya adalah 62,98. Nah, lalu di F hitung, kita masukkan KTK per KTG. KTK-nya ini, KTK-nya ini, maka hasilnya adalah 3,77. Lalu di tabelnya ada TP number, yaitu 3, jadi kolom ketiga, dan J numerator 19, berarti baris 19. Maka F tabelnya adalah 5,01. Nah, untuk 5,01 ini nanti akan dijelaskan, maka kesimpulannya adalah 3,77 lebih kecil dari 5,01. Maka hasilnya adalah diterima. Kenapa diterima? Karena F hitung harus lebih kecil dari F tabel. Nah, ini didapatkan akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini ada kolom ketiga, baris ke-19, maka hasilnya 5,01, sesuai dengan hasil pada tabel ANOVA satu arah tadi. Ini adalah mengenai ANOVA dua arah tanpa interaksi. Pengertian ANOVA dua arah tanpa interaksi. Di dalamnya hanya ada satu observasi setiap ruang lingkup yang sering diartikan sebagai randomized block design yang digunakan untuk menguji efek klasifikasi kolom serta klasifikasi baris. Pada ANOVA dua arah tanpa interaksi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak ada hubungan antara kedua variabel dependen yang ada pada penelitian. Misalnya meneliti jenis pupuk dan kepadatan tanam, mana yang menghasilkan hasil panen terbesar dalam percobaan lapangan. Peneliti menetapkan plot yang berbeda di suatu lapangan untuk kombinasi jenis pupuk 1, 2, atau 3, dan kepadatan tanam, yaitu 1 sama dengan kepadatan tanah, 2 sama kepadatan ini, dan mengukur hasil panen akhir dalam tanam per hektar pada saat panen. Peneliti dapat menggunakan ANOVA dua arah untuk mengetahui apakah jenis pupuk dan kepadatan tanah berpengaruh terhadap hasil panen rata. Rumus ANOVA dua arah tanpa interaksi. Rumusnya sama saja seperti ANOVA satu arah, cuma JKB. Ada JKB-nya. Dan fungsionalnya pun sedikit berbeda, yang dimana K sama dengan banyaknya kolom, versi J sama dengan data pada baris ke I kolom ke J. Nah, ini total atau jumlah kolom ke J. R banyaknya bahasa atau blok. T total atau jumlah baris ke I. T yang ini total jumlah seluruh pengamatan. Berikut adalah contoh soal dari ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yaitu contohnya, berikut data skor kemampuan peserta training dengan 3 metode dengan tingkat signifikan 5%. Ujilah apakah ada efek perbedaan metode induksi dan apakah ada efek perbedaan tingkatan kemampuan. Penyelesaian rumus JKT ANOVA dua arah interaksi. Pertama kita pakai dulu rumus JKT sebagai berikut, kemudian kita masukkan data-data sesuai dengan rumus tersebut. Nah, maka hasil dari JKT adalah 96.698 dikurangi 46.000. Jadi JKT-nya adalah 698. Nah, di sini penjelasannya. Ada skema R dan skema K, K ini kolom, jadi total dari kolom baris dan kolom ini di sini 86, 84 sampai 71, taruh di sini dipangkatkan 2 semua, lalu dikurangi T kuadrat ini adalah hasil dari 86 sampai 71 dijumlahkan semua, hasilnya 1242. Nah, sedangkan di sini 3 kali 5 itu adalah baris dikali kolom. Di sini kolomnya ada 3, 1, di sini 1, 2, 3, dan barisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya adalah 3 dikali 5. Lalu kemudian semuanya ini dioperasikan, maka hasilnya adalah JKT sama dengan 698. Kemudian berikutnya setelah kita cari JKT, lalu kita cari JKK dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu kita masukkan data-data sesuai dengan rumus di atas. JKK sama dengan 400 kuadrat ditambah 425 pangkat 2 ditambah 370 pangkat 2 dibagi 5. Kemudian dikurangi 1200 pangkat 2 dibagi 3 dikali 5. Maka JKK sama dengan 250. Nah, di sini akan dijelaskan 400 pangkat 2, 425, 375 ini didapatkan dari sini, yaitu kalinya adalah kolom, jadi sigma kolom. Jadi total dari kolom-kolomnya ini per masing-masing. 86 tambah 84 tambah 81 tambah 79
tambah 70, hasilnya adalah 400. Kemudian 90 tambah 89 tambah 88 tambah 76 tambah 82, hasilnya 425. Dan terakhir 82 tambah 81 dan seterusnya sampai ke 71, hasilnya adalah 475. Kemudian dipangkatkan 2 dibagi 5. 5 ini adalah data, ini data. Hasilnya datanya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, untuk yang T kuadrat per RK ini sama hasilnya. Jadi kemudian dimasukkan semuanya. Ini sama yang tadi kayak rumus TKT tadi, yang misalkan aja dan dimasukkan ke rumus data pada tabel ini, maka hasilnya adalah JKK sama dengan 250. Kemudian langkah berikutnya kita cari rumus JKB atau kita cari JKB-nya. Rumus JKB adalah sebagai berikut. Nah, kita masukkan data-datanya. Lalu hasilnya didapatkan JKB sama dengan 367,33. Nah, di sini ada 258 pangkat 2 sampai 223 pangkat 2. Ini akan dijelaskan di sini. Nah, R-nya adalah baris, jadi sigma dari baris. Jadi di sini ialah 86 tambah 90 tambah 82, hasilnya 258. 84 ditambah 89 ditambah 81, hasilnya adalah 254. Kemudian 81 ditambah 88 ditambah 73, hasilnya adalah 242. Dan selanjutnya 79 ditambah 76 ditambah 68, hasilnya 223. Lalu kemudian 70 ditambah 82 ditambah 71, hasilnya adalah 223. Nah, di sini ada 3 ini didapatkan dari rumus K, yaitu kolom K ini kolomnya ada 3, ada 1, 2, 3. Kemudian dimasukkan ke rumus JKB. Nah, untuk ini 1200 ini sama seperti yang sebelumnya, tinggal disebut aja ke sini dari kuadrat per R kali K, kolom dikali baris. Nah, masukkan data, dihitung sampai hasilnya JKB sama dengan 367,33. Dan kemudian langkah berikutnya kita cari JKG. JKG sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JKK. Di sini JKT-nya 698, JKB-nya 367,33 dan JKK-nya 250 dikurangi semuanya, maka JKG sama dengan 80,67. Kemudian langkah terakhir ialah membuat tabel. Di sini adalah tabel alfa dua arah tanpa interaksi, terdiri dari sumber keterangan jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung dan F double. Bedanya di sini ada tambahan berupa JKB, sedangkan di alfa satu arah tanpa interaksi tidak ada JKB. Kemudian kita masukkan JKB-nya 367,33, JKK-nya 250, JKG-nya 80,67, JKT-nya 698, dan DP numerator. Numerator ini sini ada R dikurangi 1. R ini adalah baris, jadi kita masukkan 5 dikurangi 94, DP numerator ini adalah kolom, kolomnya ada 3,92, dan kolomnya ini ada DP numerator, terus R ini 1, dalam kurung, kemudian baru lagi kolom 1. Nah, barisnya ada di sini, kolomnya ada 3, tapi kalau dimasukkan aja 4 kali 2 sama 8. Di bawah ada R kali K 1, jadi sama dengan barisnya 5 dikali kolomnya 3 dikurangi 1, maka sama dengan 14. Nah, kemudian di KTB, JKB per R min 1 sama dengan 91,83. Dari sini, ini dikurangi ini sama JKK dikurangi ini DB numerator 115. Lalu yang terakhir, ini JKG DB numerator, maka hasilnya 10,08. Nah, setelah itu F hitung KTB per KTG. Nah, di sini KTB-nya ini, maka 91,83 dibagi ini 10,8, maka hasilnya 9,11. Dari sini F hitung lagi KTK per KTG, KTG-nya 125, KTG-nya sama 10,8, maka hasil dari ini adalah 12,40. Kemudian di F double, yang di soal awal, itu A-nya adalah 5%. Tambahkan 5,4 dan 8 dari sini. Lalu F double-nya 3,84. Nah, DB numeratornya ini 2, di sini ya, 2. Lalu kemudian yang ini 8, F double-nya 4,56. Nah, F double ini berasal dari mana nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, hipotesis tidak diterima karena F itu lebih besar daripada F double. Nah, ini kan kedua, hipotesis tidak diterima. Jadi di sini dikarenakan F itu yang 9,11 sedangkan di sini 3,84, maka ditolak kedua-duanya. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil dari F tabel tadi dari mana, itu dapatkan dari sini, dari titik presentase distribusi untuk probabilitas. Nah, tadi kan disoalkan ahli 5%, maka kita pakai tabel yang 0,5 sama dengan 5% atau 5%. Nah, tadi itu kolom kedua baris ke 8, berarti kolom kedua di sini baris ke 8. Nah, maka hasilnya adalah 4,46. Yang berikutnya kolom keempat baris ke 8, dan di sini hasilnya 3,84. Dan ini sama seperti tabel tadi.